Presiden Republik Indonesia. God. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga di hari ini, di hari weekend ini, kita semuanya diberikan kesehatan ya, serta dilancarkan aktivitas-aktivitas kita. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya, bahwa kita dikagetkan dengan satu informasi yang tentunya ini menarik untuk dikaji. Kurang lebihnya ini berita sudah sangat viral, terutama di sosial media Twitter dan tagar trending terkait dengan orasi salah satu mahasiswa Gorontalo yang diduga namanya adalah Yunus Pasau. Pada Jumat yang lalu menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, di mana dalam orasinya ini menurut saya kurang etis lah sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, di mana menyampaikan aspirasi, orasi-orasinya itu bermuatan lebih kepada cacian. Dalam hal ini mengutarakan, mengejek-ejek sang presiden, dalam hal ini Pak Presiden Joko Widodo, dengan kalimat kelamin atau alat laki-laki. Nah, nanti saya sajikan di dalam episode video ini. Berkenan dengan ini, bagaimana sih kita menyikapinya? Pertama, ini video bermula dari aksi demonstrasi yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM masih dalam bentuk rencana pemerintah. Sudah tegas disampaikan oleh Pak Presiden baik saat mengunjungi Papua dan bahkan kemarin Jumat kemarin di Maluku, tegas menyampaikan bahwa rancangan kenaikan harga BBM ini masih dalam tahap pengkajian dan hitung-hitungan yang matang oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan gesekan yang amat besar terhadap perkembangan ekonomi, terutama di Indonesia, di mana di tengah pandemi COVID-19 kita sama-sama tahu ekonomi negara sangat menurun. Nah, banyak tanggapan, banyak komentar, banyak reaksi oleh para pemuda, mahasiswa, dan pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar ekonomi, dan lain sebagainya menyikapi soal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Bagaimana pandangan saya soal kenaikan harga BBM? Tentu kita sama-sama sepakat bahwa kenaikan harga BBM ini menurut saya perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, mengingat seperti yang menjadi isu besar teman-teman mahasiswa kita adalah bahwa ini dapat menyulitkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia beberapa tahun ini. Kemudian teman-teman UMKM kita yang pelaku usaha UMKM ini sangat merasakan resikonya nantinya dari kenaikan harga BBM ini. Tapi saya yakin dan percaya pemerintah benar-benar memperhatikan dampak-dampak buruk atau dampak negatif dari kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini. Ya, semoga saja ya pemerintah benar, bijak, adil dalam membaca situasi peta politik global, di mana hari ini teman-teman pantau sendiri bahwa ekonomi global tengah mengalami permasalahan gejolak yang amat luar biasa, baik oleh pandemi COVID-19 maupun oleh karena perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini menjadi satu permasalahan. Kembali kepada topik, si mahasiswa ini, kawanku ini, mahasiswa ini, mahasiswa memang dituntut untuk menjadi agent of change, agent of control sosial atau social control, menjadi penengah antara pemerintah dan rakyat. Nah, tetapi dalam terminologi kalimat penyampaian aspirasi, unjuk rasa itu sah-sah saja, tetapi dalam bahasa perlu diatur, perlu diperhatikan kalimat mana yang tepat, sehingga mengejawantahkan atau mencerminkan nilai-nilai intelektual dan adab yang baik sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, di mana bukan hanya memperjuangkan hak pribadinya,
tetapi ini merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini menolak kebijakan atau keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Nanti saya juga akan putarkan di barangkali teman-teman bisa pantau di Twitter, di trending mahasiswa. Nah, olehnya saya harapkan teman-teman semuanya, kita ini juga sering orasi. Saya ini juga aktivis yang juga orasi. Tetapi perlu kita perhatikan makna-makna kalimat yang kita sampaikan ini tepat sasaran tidak, dan mengandung unsur-unsur nilai-nilai positif yang menjadi tuntutan kita dan punya dampak sosial kepada masyarakat atau khalayak. Di dalam memperhatikan tuntutan-tuntutan kita dengan penyampaian kalimat bahasa yang mengandung nilai-nilai moral. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Yunus Pasau ini, salah satu mahasiswa dari Gorontalo ini tidak baik sebenarnya. Olehnya itu, teman-teman semuanya, bukan hanya untuk Yunus, tetapi juga untuk kita semuanya, boleh kita memperjuangkan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang dianggap atau dinilai tidak adil, diskriminatif, dan lain sebagainya, boleh. Karena negara kita menjunjung tinggi dan mengiyakan untuk menyampaikan aspirasi di depan umum. Tetapi punya batasan-batasan tertentu di dalam menyampaikan hal yang demikian. Di era teknologi hari ini, apa yang kita sampaikan dapat secara langsung disaksikan oleh miliaran mata manusia yang ada di dunia. Bukan hanya di Indonesia, ini tetapi global. Nah, olehnya mari kita menjaga adab Indonesia sebagaimana budaya asli ketimuran Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pak Presiden itu jangan salah, lebih kurangnya Pak Presiden dia adalah simbol negara, dia adalah pimpinan negara, dia adalah kepala pemerintahan Republik Indonesia. Baik buruknya beliau memang patut kita tegur, tetapi dengan cara yang adil. Nah, patut kita demo dan lain sebagainya, tetapi dengan cara yang teratur, dengan cara yang beradab, sehingga kita mencerminkan nilai kita bahwa perilaku kita adalah perilaku yang baik di dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, jangan sampai mengganggu ketertiban umum, karena aksi demonstrasi itu pada biasanya mengganggu ketertiban umum. Saya sendiri pelaku demonstrasi, sehingga saya sendiri juga tahu sedikit banyaknya mengganggu ketertiban umum. Pada saat saya sudah aktif dalam dunia pekerjaan, baru saya rasakan sendiri gimana sih ketika melewati jalan umum di mana ada orang melakukan demonstrasi sangat terganggu kemacetan dan lain sebagainya. Tetapi it's okay, itu tidak menjadi soal. Nah, pada prinsipnya kan mementingkan hak orang banyak atau hak umat umum dibandingkan hak pribadi boleh. Tetapi ingat satu kata yang tadi, bahwa perlu memperhatikan kembali nilai-nilai tata bahasa kita yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai moralitas, sehingga kita tidak dianggap sebagai mahasiswa yang kurang daya baca barangkali atau apa. Nah, olehnya ketika saya sarankan teman-teman semuanya yang berdemonstrasi silahkan, tetapi memperhatikan kalimat, bahasa, dan tindakan kita yang tidak berdampak kepada orang lain atau lingkungan sekitar kita. Nah, jadi itu teman-teman semuanya, akhirnya ini beliau viral sekali ya ini kutip dari Daily Post. Nah, heboh video orator demo teriak Presiden RI, ya itulah kalimatnya, kalimat alat laki-laki ya. Nah, Gorontalo, Jumat 2 bulan 9 2022, bulan September. Nah, itulah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita terus mengasah daya kritis kita, terus menjadi garda terdepan dalam mengawal hak-hak keumatan dan kebangsaan kita. Nah, terus menjadi pioner terpenting dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini yang telah dititihkan atau diamanahkan oleh para founding fathers kita dahulu,
mana mereka dengan begitu gagahnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana mereka rela mengorbankan harta, jiwa dan raga, dan bahkan nyawanya dikorbankan untuk kemerdekaan kita hari ini. Kita barusan menyelenggarakan HUT RI ke-77 tahun. Artinya ini proses pendewasaan yang butuh kolaborasi nilai-nilai ya, moralitas antara baik itu mahasiswa, masyarakat, rakyat, lembaga pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden dan kabinet-kabinetnya, juga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPR. Semoga pesan ini bisa dapat dipahami oleh teman-teman semuanya, terutama untuk teman adik-adik mahasiswa. Belajarlah lebih giat lagi memperkaya pembendaharaan kalimat dalam hal membaca. Dalam Islam sudah jelas diatur atau difirmankan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, artinya harus kita membaca, memperkaya lebih giat lagi dalam membaca, sehingga kita bisa memahami, melihat dunia dan memahami segala isinya. Nah, semata-mata atas rahmat dan ridhonya agar kita bersyukur. Semoga saja ya teman-teman semuanya, olehnya temanku Yunus Pasau ini lebih koreksi lagi kalimatnya, lebih tertata lagi kalimatnya, dan jaga bahasanya. Jangan salah, Pak Presiden itu juga orang tua kita. Secara umur kan tidak boleh, itu moral kita. Dan juga kalimatnya juga harus mencerminkan nilai-nilai kemahasiswaan dan intelektualitas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Terima kasih, saya Ibrahim Malik Fatsi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.